Rudy adalah seorang tukang becak tua yang sudah tinggal di kota kecil itu sejak muda. Hari-harinya diisi dengan menarik becak, melayani penumpang yang kebanyakan adalah penduduk kota yang tinggal di desa-desa sekitar. Meski kota ini kecil dan tak ramai, Rudy merasa cukup dengan kehidupannya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa cemas. Ada sebuah jalan yang sering ia lewati. Sebuah jalan yang tampaknya biasa saja pada siang hari, namun menjadi sangat mencekam pada malam hari. Orang-orang selalu memperingatkannya untuk menghindari jalan itu setelah gelap. Mereka mengatakan bahwa itu adalah tempat yang angker, tempat yang penuh dengan kisah-kisah aneh dan makhluk yang tak tampak oleh mata manusia. Namun, Rudy tak terlalu mempercayai cerita-cerita itu. Baginya, semua itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Malam itu, seperti biasa, Rudy mulai bekerja setelah matahari terbenam. Cuaca malam itu tampak gelap dan berawan, seolah mengisyaratkan bahwa hujan akan segera turun. Walau begitu, Rudy tetap melanjutkan pekerjaannya, mengayuh becaknya di sepanjang jalan-jalan sempit kota. Ketika hujan mulai turun dengan deras, Rudy merasa cemas karena penumpang jarang datang pada malam seperti ini. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar dekat jembatan yang sering ia lewati. Suasana menjadi semakin sepi, hanya ada suara gemericik hujan dan deru angin yang kadang terasa dingin menyentuh kulitnya. Jalanan itu tampak kosong, tak ada kendaraan lain atau pejalan kaki. Hanya ada dia dan kesunyian malam. Tiba-tiba, langkah kaki seorang wanita terdengar di belakangnya. Rudy menoleh, dan matanya langsung tertuju pada sosok seorang wanita yang berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun putih panjang yang sudah kotor, dengan rambut hitam panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong, seperti mata orang yang kehilangan jiwa. Rudy merasa ada yang tidak beres, namun ia memutuskan untuk tetap bersikap sopan. "Selamat malam, Bu, mau kemana?" tanya Rudy. Meskipun ada sedikit rasa khawatir di dalam hatinya, wanita itu mengangkat kepala dan menatap Rudy dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia tersenyum tipis, senyum yang tidak wajar, senyum yang mengerikan. "Tolong antar saya, Pak, saya harus cepat pulang," jawab wanita itu dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Rudy merasa sedikit tidak nyaman, tetapi karena sudah cukup lama menunggu penumpang dan tak ingin terlihat kasar, dia mengangguk dan membuka tempat duduk belakang becaknya. "Silakan, Bu," ujarnya. Wanita itu menaiki becak dengan langkah pelan dan tenang, seakan tidak terburu-buru. Setelah itu, Rudy mulai mengayuh becaknya, mengikuti jalanan yang sudah dikenalnya. Hujan terus turun, namun Rudy tidak merasa risih. Yang ia rasakan justru semakin lama semakin aneh, seolah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi malam itu. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. Dan Rudy merasakan ketegangan yang aneh. Dia menoleh sebentar ke belakang untuk memastikan wanita itu baik-baik saja. Namun, yang dilihatnya hanya wajah pucat wanita itu yang semakin dekat, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Mata wanita itu kini terlihat lebih gelap, lebih kosong. Senyumannya juga semakin lebar, seolah mengarah ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rudy semakin merasa cemas, namun dia tetap melanjutkan perjalanan. Namun, saat mereka melewati sebuah tikungan tajam yang menuju ke jalan yang lebih gelap dan sepi, wanita itu tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Kita akan segera sampai, Pak, tak lama lagi." Rudy merasakan seakan kakinya membekel, dan tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar mengerikan, dan langit yang gelap mendung semakin mengancam. "Kenapa, Bu? Jalan kemana?" tanya Rudy, merasa bingung dan sedikit takut. Wanita itu tetap diam, hanya tersenyum dengan ekspresi yang semakin menyeramkan. Rudy pun berusaha mempercepat kayuhannya. Namun entah mengapa dia merasa semakin lambat. Setiap kayuhan seakan terasa berat, semakin berat, seolah dia mengayuh melalui kegelapan yang tak terbendung. Hingga akhirnya, wanita itu berkata dengan suara yang semakin aneh dan dalam, "Kamu tidak tahu, Pak, aku sudah menunggumu." Suaranya begitu pelan dan mengerikan, seperti bisikan dari dalam kegelapan. Rudy menoleh lagi, kali ini wajah wanita itu sudah sangat dekat. Mata hitam pekatnya kosong dan tak berkilau, giginya yang tajam terlihat jelas, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tanpa sadar, Rudy menjerit, "Siapa kamu?"
Wanita itu hanya tersenyum lebih lebar dan menjawab dengan suara serak, "Aku adalah kuntilanak, Paki, dan kamu adalah mangsaku." Kehilangan kata-kata, Rudi terjatuh dari becaknya. Tubuhnya terpelanting ke tanah yang basah, matanya terbuka lebar. Namun seluruh tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Dari atas, ia melihat tubuh wanita itu berubah. Makin lama semakin besar, tubuhnya melayang di udara. Rambut panjangnya mengembang seperti awan hitam, dan wajahnya kini dipenuhi oleh taring tajam dan mata yang menyala merah. Dengan suara jeritan yang memekakkan telinga, wanita itu mendekat, lalu dengan sekejap menghisap jiwa Rudi, merenggutnya dalam kegelapan malam yang tanpa akhir. Pagi keesokan harinya, penduduk kota mulai merasakan ada yang aneh. Seorang anak kecil yang sedang bermain di dekat jembatan melihat sebuah becak yang tergeletak di sana, kosong tanpa pengemudi. Namun, ketika anak itu memanggil nama Rudi, tidak ada jawaban. Semua orang mencemaskan hilangnya Rudi, dan beberapa dari mereka mulai bercerita tentang kisah-kisah aneh yang mereka dengar sebelumnya. Tentang seorang wanita yang selalu muncul di malam hujan, dan tentang kuntilanak yang mengintai di jalan yang terlarang. Namun, tak ada yang berani mencari lebih jauh. Jalan itu tetap sunyi, dan setiap malam, jika hujan turun, suara langkah kaki seorang wanita yang tak terlihat sering terdengar, mengiringi cerita tentang tukang becak yang hilang, menjadi bagian dari legenda kota kecil itu, dan kuntilanak yang terus menunggu di tengah kegelapan. Sekian, terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang mau request cerita silahkan komen di bawah. Terima kasih.